Kamu mahasiswa arsitektur atau baru mau masuk jurusan arsitektur? Video ini buat lo, jadi jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis karena gue akan bahas tentang prospek kerja apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa arsitektur yang sudah lulus. Hai gengs, gue Albert, welcome to my YouTube channel. Di channel gue akan bahas banyak seputar arsitektur. Gue juga akan bahas banyak soal karir, personal development, personal finance, dan lain-lain. Jadi, kalau kamu merasa ilmu yang saya bagikan di sini berguna, dukung channel saya dengan menekan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan. Untuk tahu apa aja prospek kerja dari sebuah jurusan yang lagi lo tekunin, dalam hal ini arsitektur, itu sangat penting supaya lu sendiri bisa tahu apa yang bisa dipersiapkan untuk masa depan pekerjaan dan profesi kamu nanti kelak. Jadi di video kali ini gue sudah punya 5 prospek kerja yang bisa lo lakukan ketika lo sudah lulus dari jurusan arsitektur. Langsung saja yang pertama, tentunya nggak jauh-jauh, pasti orang kalau udah jurusan arsitektur pengennya jadi arsitek. Job desk-nya apa aja? Tentu aja seorang arsitek dipercaya oleh kliennya, customernya, untuk merencanakan desain, model bangunan, bagaimana menggabungkan keinginan dari klien tersebut akan rumah yang indah, yang cantik, yang nyaman, dengan filosofi atau ego desain dari desainer itu sendiri. Biasanya untuk jadi arsitek, itu yang benar-benar sukses ya, yang benar-benar terkenal, kita memang diharapkan untuk kerja dulu di konsultan arsitektur di awal-awal karir, untuk menambah pengalaman lapangan, pengenalan material, dan juga memperlebar koneksi yang akan sangat berguna ketika nantinya lu ingin buka biro konsultan lu sendiri. Dan proses ini tentunya nggak akan butuh waktu yang cepat ya, pasti butuh waktu yang cukup lama. Namun kalau lu benar-benar bersedia untuk selalu kerja keras dan menghargai proses, lu tentu akan jadi arsitek yang terkenal suatu saat di kelak nanti dengan adanya pengalaman dan koneksi itu. Profesi yang kedua gue masukin adalah menjadi seorang drafter. Dengan rutinitas kita sehari-hari sebagai mahasiswa arsitektur, kita nggak terlepas dari penggunaan software CAD, Computer Aided Design, untuk gambar kerja. Tentunya kita dipercaya sangat familiar dalam membuat gambar kerja di proyek, karena sehari-hari kita menggunakan itu. That's why jasa ini sangat dibutuhkan oleh proyek-proyek besar yang membutuhkan gambar kerja detail, sehingga mereka akan sangat butuh orang-orang yang bisa skill itu. Biasanya perusahaan-perusahaan kontraktor, perusahaan-perusahaan developer, atau konsultan itu minimal pasti ngerekrut 2-5 orang drafter, tergantung seberapa banyak dan besar skala proyek yang lagi mereka tanganin. Namun, ada baiknya sih ketika lo nanti berprofesi sebagai drafter, tetaplah haus akan ilmu tentang desain, tentang konsep, karena bagaimanapun orang yang merancang konsep dan desain itulah yang justru lebih sukses, lebih punya penghasilan lebih tinggi, lebih dikenal orang daripada hanya sekedar bikin gambar kerja. Profesi ketiga adalah lo bisa kerja di perusahaan kontraktor, perusahaan subkontraktor, atau developer. Nah, bekerja di perusahaan kontraktor sendiri masing-masing masih banyak profesi-profesi yang bermacam-macam. Kita bicara kontraktor sendiri. Kontraktor itu adalah sebuah badan atau perorangan atau perkelompok yang menjamin sebuah bangunan itu dapat dibangun sesuai dengan desain yang sudah dibuat oleh arsitek. Nah, di dalam sebuah perusahaan kontraktor atau subkontraktor atau developer itu sendiri, ada profesi bermacam-macam. Profesi yang pertama bisa jadi project manager. Tugasnya yang menjamin seluruh detail project dari sebuah bangunan itu dapat terselesaikan dengan baik. Kamu juga bisa berperan sebagai site manager, menjamin seluruh perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan itu dapat terlaksana dengan baik. Atau bahkan bekerja sebagai surveyor yang menjamin seluruh penyelidikan data-data, survei data, pengukuran di lapangan itu akurat yang dapat digunakan oleh arsitek atau kontraktor dalam membangun bangunan tersebut. Dan di perusahaan kontraktor atau subkontraktor sendiri juga butuh jasa arsitek. Biasanya mereka akan hire 2-5 orang arsitek juga untuk mendesain bangunan in-house arsitek, walaupun ada juga yang mungkin outsource dari konsultan arsitektur langsung. Nah, yang keempat agak out of the box nih.
Lo bisa jadi agen properti. Dengan berbekal pengetahuan desain dan bangunan secara menyeluruh, lulusan arsitektur pasti akan menjadi satu nilai plus apabila dimiliki oleh seorang agen properti. Kredibilitas dari latar belakang pendidikan akan jadikan klien itu percaya terhadap pengetahuan, knowledge, dan penjelasan seorang agen properti yang berlatar belakang lulusan pendidikan arsitektur. Dengan sedikit meningkatnya pengetahuan perihal real estate, bisnis, kemampuan negosiasi, dan selling skill, lo bisa jadi seorang agen properti yang sukses dan terkenal di kota lo sendiri. Yang kelima dan terakhir adalah profesi seperti yang sedang gue lakukan, bekerja di bidang yang benar-benar di luar dari ranah arsitektur. Biasanya sih ini cocok buat kamu-kamu yang udah merasa sudah salah jurusan, namun terlanjur masuk ke perguruan tinggi, masuk ke dunia kuliah arsitektur. Banyak lulusan arsitektur yang bahkan di ITB khususnya, setelah lulus kemudian bekerja di perusahaan perbankan, perusahaan startup, bekerja di bidang UI UX, graphic designer. Banyak juga yang bahkan bekerja seperti saya di dunia consumer goods. Kenapa kita arsitek masih bisa bekerja di perusahaan seperti itu? Karena pada dasarnya apa yang kita pelajari itu problem solving. Kita berpikir secara design thinking itu sangat membantu kita dalam solving problem. Dan perusahaan-perusahaan pada dasarnya mencari pekerja-pekerja yang benar-benar bisa menyelesaikan sebuah masalah. That's why seorang jurusan arsitektur juga bisa direkrut loh oleh perusahaan-perusahaan yang benar-benar literally di luar jurusan arsitektur. Namun saran gue sih, kalau lo udah berasa benar-benar nyebrang dari bidang arsitektur di tahun kedua atau tahun ketiga, sebaiknya kamu sendiri sudah boleh mempersiapkan diri dari awal-awal sebelum akhirnya kamu lulus dari jurusan arsitektur. Seperti ikut organisasi, ikut magang dari perusahaan yang ingin kamu targetkan. Misalnya kamu ingin bekerja di startup, atau bekerja di perusahaan consumer good, bekerja di perusahaan real estate atau perusahaan finance, kamu harus membangun kredibilitas kamu dengan punya pengalaman magang di sana. Karena dengan begitu, kamu bisa mengumpulkan CV dan membuktikan bahwa kamu kredibel untuk direkrut di perusahaan tersebut. Karena pada dasar latar belakang arsitektur itu nggak cukup untuk kamu bisa direkrut di perusahaan tersebut. Nah, demikian profesi yang dapat kamu ambil setelah lulus dari kuliah arsitektur. Mau pilihan manapun nggak ada yang salah yang benar. Yang penting asalkan kamu jalaninnya dengan sepenuh hati dan kamu enjoy jalaninnya. Sekian dulu video saya hari ini. Apabila lo ada pertanyaan, silakan komen di bawah video ini. Please like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi seperti ini. Dukung channel ini dapat menjadi channel pengembangan diri, channel seputar arsitektur yang dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Thank you for watching. I'll see you in the next video. Bye.